Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, hari ini ada dua agenda sidang yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda yang pertama adalah pembacaan replik atau tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pledoi atau nota pembelaan yang sudah disampaikan oleh 3 orang terdakwa dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yaitu Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Dan nampak dalam layar kaca Anda, pemirsa, terdakwa Kuat Ma'ruf ini sudah masuk di ruang persidangan, begitu pula juga dengan kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum. Nampaknya tinggal menunggu kehadiran dari majelis hakim dan sidang dengan agenda replik atau pembacaan tanggapan dari jaksa penuntut umum untuk pledoi yang sudah dibacakan sebelumnya oleh terdakwa Kuat Ma'ruf ini akan dilangsungkan. Dan hari ini pemirsa juga akan berlangsung agenda sidang yang lain, yaitu tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk 6 orang terdakwa dari kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice atas nama terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Irfan Widianto. Kita masih tunggu bersama dimulainya sidang replik untuk terdakwa Kuat Ma'ruf yang pertama hari ini, pemirsa, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat Kuat Ma'ruf sudah ada di ruang sidang mengenakan baju putih, celana hitam, dan masih menggunakan masker berwarna putih. Dimana kalau kita telisik ke belakang pada pekan lalu, pemirsa, terdakwa Kuat Ma'ruf ini sudah sempat menyampaikan pledoi atau nota pembelaan dirinya atas tuntutan 8 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atas tindakan dari terdakwa Kuat Ma'ruf. Dalam pledoi atau nota pembelaan yang disampaikan Kuat Ma'ruf ini menyampaikan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu tentang apa yang terjadi. Ia kemudian juga mengungkapkan kekecewaan dan juga kekesalan dirinya atas berita-berita kemudian yang bergulir di masyarakat, termasuk mengenai hubungannya dengan Putri Chandrawati. Dan ia juga menyampaikan bahwa Kuat Ma'ruf ini memiliki kedekatan dengan almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, maksud kami, di mana almarhum Yosua ini disampaikan oleh Kuat Ma'ruf bahkan pernah membantu Kuat Ma'ruf ketika dirinya tidak memiliki pekerjaan selama 2 tahun dengan memberikan sejumlah uang yang kemudian digunakan untuk membiayai sekolah anak dari Kuat Ma'ruf. Dan bagaimana kira-kira tanggapan dari jaksa penuntut umum atas nota pembelaan yang sudah disampaikan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf? Itu yang akan kita ikuti bersama pagi hari ini dari sidang terbuka yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa Kuat Ma'ruf, penasihat hukum, dan juga jaksa penuntut umum sudah hadir di ruang sidang. Kita tinggal menunggu bersama kedatangan dari majelis hakim untuk dimulainya sidang dengan agenda replik hari ini. Kuat Ma'ruf membantah ikut merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua dengan Ferdy Sambo seperti yang dituduhkan jaksa kepadanya. Hal tersebut dia sampaikan dalam pembelaan yang Kuat bacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Yang mulia, jujur saya bingung harus mulai dari mana karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi
Dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan. Dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak kepada mereka. Di sisi lain almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan, tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdakwa Ferdi Sambo membacakan nota pembelaan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Selasa kemarin. Sambo curhat bahwa kehidupannya yang sebelumnya terhormat menjadi suram akibat peristiwa di Duren 3 itu. Berikut adalah sebagian yang Sambo bacakan di hadapan majelis hakim. Saya akan menyampaikan nota pembelaan sebagai terdakwa dalam perkara yang dilakukan di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, saya membuat judul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang terhormat. Setelah berlangsungnya persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pembelaan dalam perkara pidana ini. Sesuai dengan agenda penundaan sidang hari ini adalah pembacaan replik dari penuntut umum atas pledoi dari penasihat hukum. Sudah siap? Sudah, majelis. Silakan dibacakan. Bismillah. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Replik tim penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf dalam perkara pidana nomor PDM 246-JKT-SL-10-2022. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik, hidayah dan ridhonya lah kita telah dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, lancar, aman, sampai pada tahap pembacaan replik dari tim jaksa penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. Pada kesempatan ini kami tidak akan secara spesifik membahas mengenai pledoi dari terdakwa Kuat Ma'ruf karena sifatnya hanya sebagai curahan hati yang sama sekali tidak menyentuh pembuktian pokok perkara yang sedang kita sidangkan ini. Untuk itu, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku tim penuntut umum untuk mengajukan replik dalam perkara pidana ini. Rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah dengan tekun, cermat, sabar, serta arif memimpin jalannya persidangan perkara ini sejak digelarnya persidangan hingga saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ungkapan yang sama kami sampaikan pada tim penasihat hukum yang telah menjalankan tugasnya secara profesional dan proporsional dengan penuh semangat dan kesungguhan dalam mendampingi kliennya yang tetap dilakukan dalam kerangka hukum pidana formil sesuai dengan batasan-batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karenanya, keberadaan tim penasihat hukum menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari terselenggaranya persidangan dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati, memperhatikan isi nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah tahanan Barreskrim Polri, memulihkan nama baik dan hak terdakwa Kuat Ma'ruf dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula, membebankan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan kepada negara. Setelah tim jaksa penuntut umum mempelajari dan mencermati dengan seksama pledoi tim penasihat hukum, semakin kokohlah pendirian dan keyakinan tim jaksa penuntut umum atas surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Pledoi tim penasihat hukum didasarkan pada penilaian yang objektif guna membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, sehingga hal tersebut akan dibuktikan kembali oleh tim penuntut umum dalam replik ini, yang juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan. Pada intinya, kami selaku tim penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari tim penasihat hukum di dalam pledoinya, dikarenakan serangkaian fakta
yang mereka kemukakan merupakan fakta yang semu dan parsial, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang hanya mendukung argumentasi mereka saja, sehingga keterangan di dalam pledoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Dikarenakan apabila tim penasihat hukum menguraikan seluruh fakta persidangan secara utuh, maka akan dapat terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan baik oleh tim penasihat hukum di dalam pledoi mereka, yang telah jelas menunjukkan adanya keturutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Karena dengan menguraikan fakta persidangan secara komprehensif, kita akan dapat melihat bagaimana rapi dan terstrukturnya tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam rangkaian turut serta merencanakan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan menguraikan rangkaian kata persidangan secara utuh, kita semua diharapkan dapat menyelami penderitaan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang ditembak menggunakan senjata api pada tanggal 8 Juli 2022 bertempat di kediaman saksi Freddy Sambo dan saksi Putri Candrawati di rumah dinas Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran 1 Kota Administratif Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut rumah Duren 3, yang mana tembakan tersebut mengenai batang otak kepala serta mengakibatkan luka pada dada sisi kanan yang mengenai paru-paru dan pembuluh darah besar, sehingga terjadi pendarahan yang besar yang berujung pada meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan seketika, yang juga tentunya menimbulkan kedukaan yang mendalam kepada keluarga almarhum korban Nofriansah Yosua Huta Barat akibat keturutsertaan perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf, bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf dengan loyal dan patuhnya senantiasa mengikuti skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo mengenai peristiwa tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Namun tidak berhenti sampai di situ, skenario pun telah disusun secara rapi dan terstruktur untuk mengaburkan peristiwa keikutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Putri Candrawati dan saksi Verdi Sambo atas terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sampai dengan bergulirnya proses persidangan ini yang telah kami ungkap dalam surat tuntutan dan replik ini. Majelis hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang terhormat, dan para pengunjung sidang yang kami hormati. Sekarang sampailah kami untuk membahas mengenai beberapa hal yang kami perlu tanggapi dan luruskan, di mana pada pokoknya tim penuntut umum menolak semua isi pledoi tim penasihat hukum kecuali yang telah sesuai dengan surat tuntutan dan atau diakui oleh kami dari tim penuntut umum. Namun dari seluruh materi pledoi penasihat hukum terdapat beberapa poin yang menurut kami selaku tim penuntut umum perlu ditanggapi dan diluruskan sebagai berikut. Analisa fakta dalam replik. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban, bahwa kami, tim jaksa penuntut umum, memang menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi terhadap terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang direncanakan terlebih dahulu dan hanya mengikuti kehendak jahat pelaku lain, sebagaimana termaktub dalam surat tuntutan kami halaman 452 poin, yang hal yang meringankan karena diperoleh dari fakta persidangan bahwa terdakwa memiliki karakter yang loyal, tingkat kepatuhan yang tinggi, serta tidak mau menjadi pengkhianat, sehingga terdakwa ikut serta dengan pelaku lain mengakibatkan terampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Agar menyamakan persepsi mengenai sifat dan kebiasaan terdakwa yang diperoleh dari fakta persidangan, maka kami akan uraikan sebagai berikut. Keterangan Dr. Anda Reni Kusumowardani, MPSI Psikolog, selaku ahli psikologi forensik. Ahli mengatakan bahwa tingkat kecerdasan terdakwa adalah di bawah rata-rata. Pada orang seusianya, terdakwa lebih lambat memahami informasi, memahami potensi, memahami keadaan sekitarnya melalui nilai-nilai moral yang diyakini dan kebiasaan yang ia alami. Ahli mengatakan bahwa informasi diberikan oleh orang yang terdekat sehari-hari dengan terdakwa belum tentu paham, namun mengandalkan pola kebiasaan dan value nilai moral yang dimiliki. Kepatuhan otoritasnya adalah tinggi, namun tidak mudah disugesti.
dan tidak terdapat kepura-puraan, sehingga kami tim penuntut umum melihat bahwa memang terdakwa Kuat Ma'ruf yang kecerdasan di bawah rata-rata, namun karena sudah bekerja pada saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati sejak tahun 2008 mengakibatkan terbentuknya pola kebiasaan pada diri terdakwa Kuat Ma'ruf melayani keluarga saksi Ferdi Sambo yang berimplikasi pada tingkat kepatuhan yang tinggi. Keterangan saksi Putri Chandrawati bahwa saksi Putri Chandrawati mengatakan terdakwa Kuat Ma'ruf maupun saksi Ricky Rizal Wibowo sangat loyal kepada keluarga saksi karena sudah bekerja pada keluarga saksi sejak tahun 2008 serta selalu mengikuti keluarga saksi, bahkan ketika terdakwa di-off-kan untuk istirahat pada tahun 2021 akibat terpapar COVID-19. Namun pada tahun 2022 sebelum Lebaran, terdakwa Kuat Ma'ruf dipanggil kembali untuk bekerja pada keluarga saksi Ferdi Sambo, sehingga fakta ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Kuat Ma'ruf begitu terjalin dengan eratnya yang mengakibatkan terdakwa Kuat Ma'ruf selalu menuruti kehendak dan kemauan keluarga Ferdi Sambo selama ini. Keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengatakan dirinya sangat loyal kepada keluarga saksi Ferdi Sambo. Bahkan terdakwa Kuat Ma'ruf merupakan orang yang terakhir mengaku atas skenario peristiwa tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Duren 3, karena terdakwa Kuat Ma'ruf yang saking loyalnya pada keluarga saksi Ferdi Sambo yang sudah bekerja sejak tahun 2008 kepada keluarga saksi Ferdi Sambo dan tidak mau menjadi pengkhianat, tetap mempertahankan skenario bohong tersebut dibandingkan dengan para terdakwa yang lain pada saat itu, meskipun sudah melalui sejumlah proses pemeriksaan yang panjang dan melelahkan. Dilanjutkan oleh izin yang mulia. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal. Tanggapan penuntut umum. Sebelum kami menanggapi poin ini, maka izinkanlah kami tim penuntut umum menyampaikan dalil tim penasihat hukum yang menyatakan fakta hukum dalam surat tuntutan pada poin 3 dan poin 4 yang menyatakan terdakwa mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh Ricky Rizal Wibowo di Magelang adalah sama sekali tidak benar, serta mengatakan asumsi tim penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 yang menyimpulkan bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo adalah tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat buktinya. Vide pledoi halaman 20 adalah ilusi semata sebab poin 3 dan poin 4 pada fakta hukum dalam surat tuntutan kami tidak pernah menyebutkan adanya pengetahuan dari terdakwa Kuat Ma'ruf atas pengamanan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di Magelang. Poin 3 hanya menjelaskan tindakan saksi Putri Chandrawati yang menelepon meminta saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo untuk pulang karena mengetahui adanya keributan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, serta poin 4 yang menjelaskan tindakan saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dari kamar ADC lantai 1 untuk kemudian disimpan di kamar Tri Berata Sambo lantai 2 rumah Magelang setelah mengetahui adanya keributan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan terdakwa Kuat Ma'ruf. Kemudian atas fakta hukum pada poin 9 dalam surat tuntutan yang didalilkan tim penasihat hukum tidak berdasar serta terkesan memutarbalikkan fakta adalah hanya perspektif dalam sudut pandang tim penasihat hukum semata, mengingat terdakwa Kuat Ma'ruf lah yang mengemudikan mobil Lexus B1 Mah dari Magelang menuju rumah saguling di Jakarta yang merujuk pada berbagai keterangan saksi-saksi, yakni keterangan saksi Putri Chandrawati poin 374.168 dan poin 374.248 yang mengatakan bahwa posisi tiap orang dalam mobil Lexus B1 Mah di mana terdakwa Kuat Ma'ruf sebagai driver, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu di sebelahnya, sedangkan saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi berada di belakang.